Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Alivia Widiawan dengan NPM 2004 3010 205. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal UTS yang sudah diberikan. Baiklah, yang pertama kita akan mencari meannya dulu. Langkah pertama untuk mencari mean adalah mencari tahu berapa data tengah dari data-data tersebut. Rumus untuk mencari data tengah adalah tepi atas ditambah tepi bawah dari nilai kelas tersebut dibagi dengan 2. Misalnya, nilai kelas pertama itu ada 62,1 ditambah dengan 62,5 lalu dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah nilai tengah dari kelas tersebut. Lalu lakukan hal yang sama ke kelas berikutnya, misalnya 62,6 ditambah dengan 63 dibagi dengan 2. Setelah itu, setelah semuanya sudah didapatkan nilai tengahnya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengalikannya dengan frekuensi. Misalnya, kelas pertama nilai tengahnya itu 62,3. Lalu kita kalikan dengan frekuensi kelasnya yaitu 5, maka hasilnya adalah frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Lalu kelas kedua 62,8 dikali dengan 7 frekuensinya, hasilnya 439, lalu nilai tersebut kita jumlahkan semuanya. Maka sudah kita dapatkan sigma dari frekuensi dan dikali dengan nilai tengah. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. X bar sama dengan dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, frekuensi ini kita jumlahkan semuanya dan akan mendapatkan hasil 120. Maka di sini kita bagi dengan nilai 120. Dan hasil dari mean data tersebut adalah 65,43. Nah, setelah kita mendapatkan nilai meannya atau rata-ratanya, maka selanjutnya kita akan mencari median dari data kelompok tersebut. Median itu sama seperti kuartil 2, jadi rumusnya hampir sama. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai kuartil 2, hasilnya kurang lebih sama seperti median. Nah, untuk median, rumusnya begini. Langkah pertama untuk mencari median adalah kita mencari letak kelas dari mediannya dulu. Caranya adalah dengan sigma frekuensi dibagi dengan 2. Sigma frekuensi atau jumlah frekuensi tadi sudah kita dapatkan hasilnya yaitu 120. Lalu dibagi dengan 2, maka letak kelas mediannya ada di 60. Di sini dibutuhkan frekuensi kumulatif untuk memudahkan kita mencari letak kelas mediannya. Cara mencari frekuensi kumulatif itu caranya adalah dengan menjumlahkan frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Misal, di kelas pertama kan tidak ada frekuensi sebelum kelas pertama, maka kita tulis di sini 5. Lalu selanjutnya, di kelas kedua, karena sudah ada kelas sebelumnya, maka kita jumlahkan 5 dengan 7, hasilnya 12. Lanjut, jumlah dari kedua frekuensi tadi, kita jumlahkan dengan frekuensi yang ini, frekuensi setelahnya, hasilnya 19.
Lakukan sampai kelas terakhir dan ini akan memudahkan kalian untuk menemukan letak dari median tersebut. Nah, karena tadi letak mediannya di 60, di frekuensi ke-60, maka disinilah letak dari kelas mediannya. Setelah sudah mendapatkan letak kelas mediannya, kita aplikasikan ke dalam rumus. Untuk mencari tepi bawah dari kelas tersebut, kita kurangkan dengan 0,05. Kenapa? Karena ini datanya desimal. Kalau misalnya datanya data normal, maka kita hanya perlu mengurangkannya dengan 0,5. Tadi batas bawahnya 65,6. Maka kita kurangkan 65,6 dengan 0,05. Hasil dari tepi bawahnya adalah 65,55. Barulah kita masukkan ke dalam rumus dari median. Sama dengan 65,55 ditambah dalam kurung setengah dikali dengan jumlah frekuensi. Tadi sudah kita dapatkan hasilnya. Dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median ada 54. Jadi kita tulis di sini 54 dibagi dengan frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya ada 11. Kita tulis 11. Lalu dikali panjang kelas. Panjang kelas ini jarak antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Cara gampangnya untuk mencari, kurangkan batas bawah kelas kedua dengan batas bawah kelas pertama. 62,6 batas bawah kelas kedua dikurang dengan batas bawah kelas atas, kelas pertama maksudnya, 62,1, maka panjang kelasnya 0,5. Kita tulis di sini panjang kelasnya 0,5. Lalu kita lakukan penghitungan. Maka kita jumlahkan dan akan mendapatkan hasil 65,82. Dan inilah nilai mediannya. Lalu beralih ke modus. Modus ini adalah data yang paling sering muncul. Jadi, langkah pertama untuk mencari modus adalah kita harus tahu letak kelas dari modus tersebut. Untuk mencari tahu letak kelas dari modus, kita lihat dari frekuensi ini mana nilai yang paling banyak, dan di data ini 22 adalah frekuensi terbanyak, maka disinilah letak dari kelas modusnya. Rumus di sini lagi-lagi kita menggunakan tepi bawah. Tepi bawah kita kurangkan 66,1 dengan 0,05, maka kita akan mendapatkan 66,05 untuk tepi bawahnya. Lalu dijumlahkan dengan, D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, yaitu 22 dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus ada 11, maka hasilnya 11 dibagi dengan D1 lagi, dan ditambah dengan D2. D2 ini adalah selisih antara kelas modus, frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, yaitu 8. Jadi kita dapatkan 14 untuk selisih
kelas modus dengan kelas setelahnya. Lalu dikali dengan panjang kelas sama kita pakai 0,5. Maka hasil untuk modus dari data tersebut adalah 66,27. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara mencari kuartil 2 dan desil 3. Pertama-tama, kuartil itu adalah membagi data dengan 4 sama banyak. Terus untuk desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Dan ada satu lagi namanya persentil, itu membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Nah, di sini yang ditanyakan kan kuartil 2 dan desil 3. Nah, untuk kuartil 2 saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa kuartil 2 itu sama dengan median dari cara pengerjaannya dan juga hasilnya. Jadi saya tidak akan menjelaskannya dengan lebih detail. Langkah pertama untuk mencari kuartil dan desil adalah mencari letak dari kuartil dan desil tersebut. Untuk mencari kuartil atau desilnya, kita gunakan rumus ini untuk kuartil dulu. I ini berapa kuartil yang kita ingin cari. Misalnya kuartil 1, kita tulis di sini 1, terus kuartil 2, kita tulis di sini 2, kuartil 3, kita tulis di sini 3, lalu dibagi dengan 4, dikali dengan jumlah frekuensi. Nah, untuk desil, sama saja, I, misalnya desil 1, desil 2, desil 3, kita tulis di sini kita tulis di sini 1, 2, 3 gitu. Terus dibagi dengan 10 dan dikali dengan jumlah frekuensi. Karena kuartil 2 atau mediannya sudah ditemukan, maka saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara mencari desil 3. Kita cari dulu letak desilnya. Maka letak dari desil 3 ada di frekuensi ke-36. Lagi-lagi kita gunakan frekuensi kumulatif. Di sini 5 belum mencapai 36, 12 belum mencapai, 30 di sini belum mencapai, dan di frekuensi kumulatif ke-42 inilah desil 3-nya. Langsung kita aplikasikan ke dalam rumus. D3 sama dengan tepi bawah dari data tersebut, batas bawahnya 64,1 dikurang dengan 0,05, jadi tepi bawahnya 64,05. Ditambah dengan 3/10 dikali 120 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, kita tulis di sini 30, dibagi dengan frekuensi desilnya, kita masukkan 12, tutup kurung, panjang kelas. Panjang kelasnya sama seperti tadi, yaitu 0,5. Lalu kita hitung. Lalu kita jumlahkan 64,3. Dan inilah hasil dari desil 3. Nah, di sini udah ada rumus buat simpangan rata-rata data kelompok, yaitu sigma frekuensi dikali dengan titik tengah dikurang dengan ini mean atau rata-rata dibagi dengan sigma frekuensi. Dan yang kita perlukan adalah berapa nilai tengah dikurang dengan mean pada setiap kelas. Jadi di sini dari kelas data pertama yaitu kita punya nilai tengah 62,3. Terus kita kurangin aja sama mean yaitu 65,43. Yaitu hasilnya
minus 3,13. Nah, tapi di sini nilainya berlaku positif. Jadi walaupun hasilnya minus, tetap kita ubah datanya menjadi ke data positif. Lalu lakukan hal yang sama dengan kelas data selanjutnya. Misalnya ini di kelas kedua itu kita punya nilai tengah 62,8 dikurangi dengan meannya yaitu 65,43, hasilnya 2,63. Lakukan ini terus sampai kelas terakhir. Nah, setelah semua data sudah terhitung, nilai tengah dikurang dengan meannya. Nah, jadi langkah selanjutnya kita kalikan nilai tersebut dengan frekuensi kelasnya. Nah, kita buat tabel baru. Misalnya ini untuk kelas pertama kita punya nilai 3,13 hasil dari pengurangan nilai tengah dengan mean tadi dikali dengan frekuensi kelas pertama tersebut yaitu 5 kan. Nah, maka didapatkan hasil 15,65. Begitu selanjutnya sampai kelas terakhir. Nah, sudah dikalikan hasil dari ini dengan frekuensi kelasnya, maka sekarang tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya. Nah, kita dapatkan hasil 171,44. Maka kita masukkan ke dalam rumus SR sama dengan 171,44 dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi tadi kita sudah dapatkan 120. Maka hasilnya adalah 1,43. Ini untuk simpangan rata-ratanya. Sekarang kita akan mencari standar deviasi atau simpangan baku dan varians dari data tadi. Nah, untuk rumus simpangan baku atau standar deviasi dengan varians ini hampir mirip, cuman untuk standar deviasi atau simpangan baku, kita hanya akan mengakarkan hasil dari varians. Nah, dan juga rumusnya hampir sama dengan simpangan rata-rata, hanya saja hasil dari nilai tengah dikurang dengan rata-rata kita kuadratkan. Nah, di sini kita buat tabel baru, tinggal kita kuadratkan saja yang ini, maka akan didapatkan hasilnya. Lakukan cara yang sama dengan kelas berikutnya. Setelah kita sudah mendapatkan seluruh nilainya, langkah selanjutnya adalah kita kalikan nilai-nilai tersebut dengan frekuensinya. Nah, ini kita kalikan dengan frekuensinya. Setelah semuanya sudah kita kalikan dengan frekuensi, maka selanjutnya kita jumlahkan akan mendapatkan hasil 318,368. Selanjutnya hasil ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus, dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi tadi 120. Hasil dari variansnya adalah 2,6530 atau bisa ditulis 2,65. Nah, untuk mencari standar deviasinya, hasil dari varians kita akarkan. Jadi hasil varians tadi kan 2,65. Tinggal kita akarkan, maka kita akan mendapatkan hasil 1,6288 atau bisa ditulis 1,63, dan inilah hasil dari standar deviasinya.
Frekuensi kumulatif kurang dari ini didapatkan dari jumlah frekuensi sebelum nilai kelas yang dimaksud. Misalnya, pada nilai kelas pertama, yaitu kita ambil dari batas bawahnya, yaitu 62,1. Karena tidak ada kelas sebelum kelas pertama, maka di sini kita tulis 0 untuk frekuensi kumulatifnya. Lalu di kelas kedua, karena kelas sebelumnya memiliki frekuensi berjumlah 5, maka kita tulis 5 di sini. Begitu seterusnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif kelas ketiga, kita dapatkan dari penjumlahan frekuensi kelas kedua dengan frekuensi kelas pertama. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil dari frekuensi tersebut, kita tambahkan lagi satu kelas baru. Tinggal kita tambahkan batas atas dari kelas sebelumnya dengan panjang kelas. Nah, lalu untuk mendapatkan hasil dari frekuensi kumulatif sebelum nilai 68,5 ini, kita jumlahkan nilai ini dengan frekuensi sebelumnya. Maka ini adalah jumlah frekuensi yang dimiliki data tersebut. Untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari, ini merupakan kebalikan dari frekuensi kumulatif kurang dari. Tadi kan kita cara ngitungnya frekuensi sebelum dari nilai kelas yang dimaksud. Nah, sekarang yang kita hitung adalah frekuensi setelah kelas yang dimaksud. Misalnya, kelas pertama itu kita ambil lagi dari batas bawahnya yaitu 62,1. Frekuensi yang lebih dari 62,1 adalah 120. Lalu untuk kelas kedua, kita tinggal kurangin jumlah frekuensi ini dengan jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Lalu kita tambahkan lagi sama dengan ini, yaitu 68,5 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi, frekuensi kumulatif lebih dari 68,5 adalah 0, karena tidak ada kelas lagi setelahnya. Sekarang kita akan mencari skewness atau tingkat kebencengan atau kemiringan kurva. Nah, di sini sudah ada nilai tengah dikurang dengan nilai mean. Kita bikin tabel baru untuk memudahkan kita. Nah, ini yang kuadrat 3. Caranya adalah tinggal kita kuadrat 3-kan saja ini. Kuadrat kubik kayaknya. Terus kita pangkatkan 3 yang kelas kedua. Nah, di sini nggak berlaku positif, kemudian kita kalikan dengan frekuensi. Setelah kita sudah mendapatkan seluruh hasil dari frekuensi dikalikan dengan nilai ini, maka tinggal kita jumlahkan. Kita dapatkan minus 148,197. Kita masukkan ke dalam rumus 20 dikali dengan S. S itu adalah lambang untuk simpangan baku. Jadi simpangan baku ini kita pangkatkan dengan 3. Kita akan mendapatkan hasil 4,32. Tulis di sini 4,32. Nah, setelah kita aplikasikan ke dalam rumus, maka tinggal kita hitung
sama dengan minus 0,285. Maka inilah Q-nya. Nah, karena kita mendapatkan nilai negatif 0,285, maka kurva skewness-nya itu menceng ke kanan atau negatif. Dan yang terakhir kita akan mencari kurtosis. Kurtosis itu adalah tingkat keruncingan dari sebuah kurva data. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Kalau sebelumnya skewness kita menggunakan pangkat 3, nah sekarang kita menggunakan pangkat 4. Ini kita bikin tabel lagi dan kita pangkatkan nilai ini dengan 4. Nah, setelah semuanya sudah dipangkatkan 4, sekarang kita bikin lagi tabel baru untuk dikalikan dengan frekuensi. Setelah semuanya sudah dikalikan dengan frekuensi, maka tinggal kita jumlahkan. Dan didapatkanlah hasil 1597,117. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, dibagi dengan jumlah frekuensi dikali dengan S. S dipangkatkan 4. S tadi simpangan baku kan? Kita tinggal mempangkatkan 4 simpangan baku. Dan akan mendapatkan hasil 7,038. Maka hasilnya adalah 1,891. Dan ini adalah hasil dari kurtosisnya. Nah, karena ini kurang dari 3, maka kurva yang dihasilkan adalah kurva Platy-Curtis atau kurva mendatar. Demikianlah hasil penjelasan dari jawaban saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.